Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PHR di mana saja berada. Berjumpa kembali di channel kami. Kali ini akan membawakan kisah. Kita simak aja yuk. Pada pagi itu beberapa tetangga seperti sedang sibuk membicarakan sesuatu. Berduyun-duyun entah dari mana. Aku yang sedang sapu-sapu di halaman membuatku penasaran. Saat ibu-ibu itu tepat di depan halamanku, aku menyapa dan bertanya, "Dari mana, Bu?" "Gibah berjamaah nih," ucapku bergurau. "Dari rumah Cemanah, Neng, abis ngelayat. Memangnya Neng gak tahu ya? Mang Engkus meninggal," jawab Bu Maryam. "Innalillahi wa innalillahi rojiun. Kapan, Bu? Kemarin Mang Engkus masih sehat, masih ngojek." "Oh iya, belum diumumin di masjid. Meninggalnya tadi subuh, Neng. Katanya abis makan kue dari Pak Mamat," ucap Bu Imas. Setelah mendapat informasi singkat, aku pun bergegas untuk melayat. Sambil membawa beberapa liter beras. Kalau di desaku, entah tradisi atau bagaimana, kalau nggak kasih amplop, maka turut memberi beras. Benar, Mang Engkus sudah tiada. Cemanah kakak Mang Engkus menangis menjerit pilu sekali. Benar-benar kematian yang mendadak, tanpa sakit atau keluhan apapun. Keluarga merasa kecolongan, ditinggal begitu saja. Mang Engkus berusia 35 tahun. Ia belum menikah. Ia baik ke semua orang, santun, sehingga banyak orang yang menyukainya. Dan juga sangat baik terhadap Cemanah kakaknya. Terdengar di sela-sela isakan tangisnya, ia bilang, "Mang Engkus kalau punya makanan atau rejeki sedikit pun, selalu ingat Ece. Tetapi semalam Cemanah kenyang, jadi nggak ikut makan kue yang dibawanya." Jadi semua orang menduga kepergian Mang Engkus karena kue itu. Aku hanya menarik napas panjang. Maut sudah Allah takdirkan jalan dan waktunya. Sedangkan penyebabnya hanya bagian skenario Allah saja. Tetapi aku menduga karena Mang Engkus suka pulang terlalu malam, bahkan kadang dini hari pulang ngojek, mungkin kena angin duduk yang suka merenggut nyawa tiba-tiba. Terdengar kembali suara tangisan Cemanah yang histeris. Manakala jasad Mang Engkus dikapani, setelah berlayat aku bergegas pergi. Karena aku menitipkan anak balitaku ke ibu mertua, jadi nggak bisa berlama-lama. Pada malam setelah kematian Mang Engkus, suamiku mendadak pulang dari tempat kerja di perantauannya dengan tanpa mengabariku sebelumnya. Ia pulang larut malam waktu itu. Namun sayang, motornya mogok 1 kilometer sebelum desa kami. Jadi ia terpaksa harus mendorong motornya. Mobil sudah nggak ada yang lewat. Jadi suamiku gak mendapat pertolongan siapapun. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Dengan bersimbah keringat, ia terpaksa harus berjuang mendorong motornya sendirian. Di ujung jalan di pos ronda, ia melihat seorang sedang duduk. Tumben gak ramai, pikir suamiku. Lalu ia pun sampai di depan pos ronda itu, berniat beristirahat sebentar. Engkus, ngapain nongkrong sendiri?" tanya suamiku kepada Mang Engkus yang meninggal tadi pagi. "Iya nih Kang,
Yang lain lagi pada libur ngeronda kayaknya. Aku sendiri lagi nunggu angkutan, jawab Mang Engkus. Oh gitu, ucap suamiku sambil menyodorkan sebungkus rokok. Nih Kus, rokok dingin. Iya makasih Kang, aku lagi libur dulu. Sambil menyesap rokok, suamiku memperhatikan wajah Mang Engkus yang pucat. Kus, kamu sakit ya? Pucat begitu mukamu. Iya Kang, lagi meriang dikit. Tumben gak kayak biasanya. Mang Engkus hanya menjawab seperlunya saja. Kalau ditanya jawab, kalau enggak ya diem. Periksa Kus, takutnya penyakit serius. Kan kalau sembuh mah enak dibawa kerja juga. Mang Engkus hanya menjawab dengan anggukan saja. Suamiku kemudian berdiri, beranjak menghampiri motornya, sambil membetulkan sebisanya dia. Nih dasar motor udah tua, mogok dari sana Kus. Gak ada jawaban. Tapi mau diganti sayang. Yang sebenarnya ya belum ada dana yang cukup. Masih gak ada sahutan dari Mang Engkus. Suamiku pun heran. Apakah Mang Engkus ketiduran? Namun ketika ditengok, Mang Engkus udah gak ada di pos ronda. Lah, kemana si Engkus? Pergi gak pamit? Suamiku mengambil lagi sebungkus rokok tadi. Mendadak ia langsung merinding. Sebelum pulang, ia mencoba beberapa kali menselah motor. Ternyata nyala. Suamiku pun langsung pergi dengan motornya. Aku yang masih terjaga mengenal betul suara motor itu. Ya, suara motor suamiku. Setelah suara motor mati, pintu pun diketuknya. Aku yang terbiasa melepas kunci dari pintu, agak lama membukakannya. Mendadak aku lupa di mana menyimpannya. Sambil ku cari-cari di laci-laci. Kang, kenapa pulang gak ngabarin dulu? Iya Neng, tukar jatah libur sama teman. Oh iya. Kang, Mang Engkus tadi meninggal pagi. Ucapku sambil berjalan menuju pintu dengan kunci yang sudah kutemukan. Aku gak mendengar suamiku ngomong lagi. Setelah pintuku buka, kudapati ia pingsan. Aku panik. Ada apa dengannya? Aku pun teriak meminta pertolongan tetangga. Hingga datang tetanggaku suami istri. Kenapa Neng? Tanya tetanggaku yang lari tergopoh-gopoh. Ini suamiku pingsan teh, tolongin. Kami pun mengangkatnya ke kursi. Lalu aku menyiprat-nyipratkan air di mukanya. Tak lama suamiku pun sadar. Lantas aku bertanya, kenapa Akang pingsan? Sakit? Kenapa gak bilang Engkus udah meninggal? Tadi Akang ngobrol di pos ronda. Gak sayang ya sama suami kamu? Ucapnya ngotot. Tetanggaku pun kaget mendengar itu. Sementara aku pun sama kagetnya dan merinding. Tapi agak lucu juga. Gimana mau ngasih tahu kalau dirinya pulang juga tanpa mengabari. Setelah kejadian itu, ada tetangga yang lain juga yang sama pulang dari luar kota. Melihat Mang Engkus berjalan lalu menghilang.